Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari pandemi pada perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 begitu luas dan begitu masif, sehingga benar-benar mengubah tatanan permainan bisnis hampir secara keseluruhan. Para ahli pun berlomba-lomba untuk memetakan kira-kira bisnis apa yang akan runtuh di masa krisis ini dan bisnis apa yang akan jaya. Beberapa waktu yang lalu, saya menyimak tweet dari Pak Yuswo Hadi, seorang pakar marketing dari Inventur, yang menyebut bahwa krisis virus corona akan menimbulkan bentuk ekonomi baru, stay at home economy. Sebuah kondisi ekonomi yang digerakkan dari rumah ke rumah. Ekonomi baru, stay at home economy. Ekonomi bentuk baru ini merupakan hasil dari perubahan peta sektor industri akibat perubahan perilaku konsumen. Saat krisis pandemi, konsumen mengubah perilaku menjadi mode bertahan hidup dan lebih konservatif. Konsumen menjadi lebih berhati-hati dan lebih ingin untuk berada di dalam rumah daripada keluar untuk melakukan konsumsi. Akibatnya, ada sektor industri yang sebelum masa krisis sangat jaya menjadi jatuh dan mati. Sementara ada pula sektor industri yang meningkat pesat. Pak Yuswo Hadi melalui infografis cukup jelas menggambarkan bagaimana situasi stay at home economy. Kamu bisa lihat bahwa di sisi kiri default atau sektor yang babak belur akibat pandemi pada umumnya adalah sektor yang dahulu menjadi primadona. Sebut saja industri pariwisata yang ditopang oleh industri penginapan, penerbangan, kuliner, otomotif, olahraga, retail, dan MICE, meeting, incentive, convention, and exhibition. Industri-industri yang sangat bergantung pada berkumpulnya massa dan lalu lintas orang. Industri tersebut adalah industri yang paling terdampak oleh krisis virus corona. Jika tidak melakukan perubahan dan penyesuaian model bisnis akan bisa terancam tutup. Selanjutnya adalah di sudut the rise yang merupakan industri-industri yang justru emerging atau tampil akibat perubahan perilaku konsumen yang lebih soliter. Pelaku konsumen yang akhirnya beralih ke digital membuat banyak industri yang sebelumnya krisis biasa-biasa saja atau bahkan cenderung rendah menjadi sangat tinggi. Contohnya adalah industri streaming. Industri komunikasi jarak jauh dan siaran jarak jauh untuk keperluan pekerjaan ini cenderung biasa saja, bahkan di konteks Indonesia agak kurang menarik perhatian. Namun setelah adanya pandemi COVID-19 terjadi pamornya begitu tinggi. Kemudian peningkatan tertinggi dialami oleh industri jual beli daring atau e-commerce dan delivery. Terbukti saat ini tingkat permintaan jual beli melalui platform melonjak tinggi. Kok bisa seperti itu? Bukannya konsumen lebih konservatif atau berhati-hati untuk belanja, ternyata jual beli online terdorong oleh permintaan kebutuhan terkait kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Platform jual beli online inilah yang permintaannya meningkat sehingga turut pula menarik industri logistik baik barang maupun pengantar makanan. Tentu saja perubahan perilaku konsumen ini menjadi menarik karena telah mampu mengubah tatanan bisnis yang lama menjadi tatanan yang baru.
Bila dahulu permintaan pita lebar bandwidth internet selalu tidak memenuhi kuota, saat ini infrastruktur internet malah terancam gagal menampung permintaan bandwidth yang melonjak. Bisa jadi ketika krisis COVID-19 terjadi, infrastruktur internet menjadi semakin mature dan mapan, sehingga bisnis digital bisa semakin melaju dengan kencang. Data perilaku konsumen berdasarkan pencarian daring. Nah, yang menarik kemudian adalah saya mendapatkan data dari iPrice, sebuah layanan mesin pencari vertikal khusus perbandingan harga. iPrice ternyata berhasil menghimpun data perilaku belanja online di Indonesia selama krisis COVID-19 terjadi pada sekitar 1 bulan terakhir. Data yang dihasilkan ternyata mencengangkan, bahwa ternyata produk-produk yang dibeli secara online memiliki pola yang unik. Pola pertama yang coba dipetakan oleh iPrice adalah terkait dengan kebutuhan produk kesehatan, karena memang krisis saat ini berkaitan dengan darurat kesehatan. Hasilnya adalah produk pembersih tangan atau hand sanitizer permintaannya meningkat sebesar 5.585%, angka yang sangat tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.